Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Karimatun Nuha dengan NPM 2035035160030. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena belanja online. Apa itu fenomena belanja online? Fenomena belanja online adalah suatu peristiwa di mana sistem perdagangan dilakukan secara online, yang mana sistem perdagangan tersebut menggunakan media teknologi digital sebagai pasaran melalui perantara device. Fenomena belanja online dilakukan tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli. Maka dari itu, fenomena belanja online disebut sebagai peristiwa sistem perdagangan mandiri yang penjualnya dapat membuat dan memantau usahanya secara mandiri dan online. Penawaran yang diberikan penjual untuk pembeli pun juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan display gambar yang ditawarkan untuk pembeli. Yang selanjutnya yaitu perilaku masyarakat saat pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 yang mulai menyebar luas, kebiasaan dan kegiatan dalam masyarakat mengalami perubahan seperti misalnya dalam kegiatan proses belajar, kegiatan berbelanja, dan kegiatan lainnya kini berubah menjadi kegiatan yang dilakukan secara online dengan menggunakan ponsel, tablet, laptop, ataupun komputer masing-masing individu. Seperti yang kita ketahui, fenomena belanja online menjadi jalan satu-satunya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Perubahan kebiasaan kegiatan masyarakat tersebut berubah karena untuk mengantisipasi adanya kontak fisik secara langsung yang dapat memberikan dampak besar terhadap penyebaran COVID-19. Perilaku masyarakat di masa pandemi saat ini lebih dekat dengan media digital sebagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai informasi. Sebelum adanya COVID-19, masyarakat melakukan kegiatan berbelanja secara langsung dengan mendatangi pasar swalayan ataupun toko lainnya. Namun setelah virus tersebut datang, masyarakat diharuskan untuk tetap di rumah saja, sehingga mau tak mau untuk membeli kebutuhan sehari-hari, masyarakat menggunakan toko online sebagai media untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti di aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, JD.ID, dan lain-lain. Terlihat juga di mal-mal yang semula sebelum adanya virus COVID-19 ini sangat ramai dan padat dengan pengunjung. Semua toko-toko di dalam mal tersebut juga masih buka, namun setelah adanya pandemi COVID-19 ini, pengunjung mal menurun drastis, bahkan tidak terlihat sama sekali dengan pengunjung. Toko-toko di dalam mal tersebut juga sebagian banyak yang tutup karena tidak ada pengunjung yang datang. Faktor pendorong masyarakat berbelanja online. Yang pertama, banyaknya promo. Hal pertama yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih belanja online daripada offline adalah banyaknya promosi. Dengan segala kemudahannya, para e-commerce berlomba-lomba menggelar promosi untuk menarik minat konsumen dan kemudahannya. Misalnya promo minggu ini, promo bulan ini, flash sale, gratis ongkos kirim, hingga menukarkan poin dengan potongan harga atau hadiah. Yang kedua yaitu reputasi yang baik. Adanya reputasi yang baik dari e-commerce juga dapat membentuk perilaku masyarakat lebih memilih berbelanja online, seperti banyaknya jumlah pembeli di toko tersebut dan rating atau penilaian yang diberikan oleh pembeli. Karena barang yang dibeli dari sebuah e-commerce umumnya lebih aman dan uang yang dikeluarkan oleh konsumen lebih terjamin. Yang ketiga yaitu harga yang murah. Faktor yang ketiga yang membuat masyarakat lebih memilih berbelanja online adalah dari segi harga. Para masyarakat lebih mudah membandingkan harga yang ditawarkan dari toko online daripada dengan toko offline. Walaupun hanya berbeda sedikit, namun masyarakat tetap memilih belanja online. Yang keempat, metode pembayaran yang beragam. Faktor keempat yang menjadikan masyarakat lebih memilih belanja online adalah metode pembayaran dari e-commerce. Konsumen lebih leluasa memilih metode pembayaran yang diinginkan ketika berbelanja, seperti transfer antar bank, cash on delivery, bahkan kredit. Yang kelima yaitu pengiriman barang lebih cepat. Pengiriman pesanan maupun barang yang relatif lebih cepat. Selain itu, konsumen bisa memilih jasa kurir dan jangka waktu pengiriman yang diinginkan. Hebatnya lagi, sekarang banyak para e-commerce yang menawarkan pengiriman dalam jangka waktu 1 hari atau someday dan menjalin kerjasama dengan penyelenggara transportasi ojek online. Yang keenam dan yang terakhir yaitu barang lengkap. Barang yang disediakan di toko online tidak kalah lengkapnya dengan toko offline. Mereka menyediakan mulai dari fashion, kebutuhan sehari-hari, make up, elektronik, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu hubungan simulakra dan masyarakat dalam fenomena belanja online. Simulakra merupakan konstruksi pikiran imajiner manusia atas realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri secara esensial. Tidak ada kondisi yang sebenarnya, melainkan representasi yang dianggap sebagai realitas. Adanya kemajuan teknologi dan berkembangnya komunikasi memunculkan berbagai macam online shop di berbagai jejaring sosial. Online shop seringkali menampilkan simulakra melalui foto barang-barang yang dijual sehingga menyebabkan munculnya suatu hiperrealitas. Apalagi di saat pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat melakukan kegiatannya dengan di rumah saja termasuk dengan berbelanja. Sebagai contoh yaitu adanya kondisi di mana pembeli melihat iklan atau klaim yang diberikan penjual dengan harga yang murah dan barang yang ditawarkan memiliki kualitas yang bagus. Namun faktanya yang diberikan tidak sesuai dengan klaim tersebut, di mana klaim yang diberikan penjual hanya untuk menarik perhatian pembeli agar barang yang dipromosikan terjual habis. Iklan-iklan yang ditampilkan mengalami penyimpangan realitas yang terlihat dari bagaimana caranya untuk mempromosikan barang dan jasa, dan juga memiliki tujuan tertentu untuk menggiring minat masyarakat dalam berbelanja secara online. Perilaku konsumsi simbol dalam fenomena belanja online. Menurut Baudrillard, pola konsumsi masyarakat modern ditandai dengan bergesernya orientasi konsumsi yang semua ditujukan bagi kebutuhan hidup menjadi gaya hidup. Menurutnya, pola konsumsi masyarakat lambat laun mengalami perubahan. Konsumsi yang mereka lakukan tak lagi berorientasi pada kebutuhan hidup, melainkan gaya hidup. Seperti misalnya, kini seseorang akan lebih memilih produk yang bermerek ketimbang produk sejenis lain yang berdaya guna, sama dan berharga lebih murah. Bagi Baudrillard, hal terkait menunjukkan betapa dewasa ini masyarakat lebih terpaku pada konsumsi simbol ketimbang kegunaan. Pada saat pandemi COVID-19 melanda, sepertinya perilaku konsumsi simbol di masyarakat rasanya juga tidak pernah melihat situasi. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang cukup serius terhadap perekonomian kita. Namun beberapa orang lebih mementingkan gaya hidupnya ketimbang kebutuhan hidup mereka. Gaya hidup yang tinggi akibat konsumsi simbol dapat kita lihat dari beberapa remaja yang lebih mementingkan membeli sesuatu barang agar ia merasa lebih mengikuti tren saja, meskipun pada saat situasi pandemi COVID-19. Contohnya yaitu pada saat COVID-19, produsen Apple mengeluarkan handphone keluaran terbaru yaitu iPhone 13. Dan para remaja menganggap bahwa iPhone 13 itu sedang tren. Akibatnya banyak para remaja bahkan sampai orang dewasa yang ingin membeli handphone tersebut hanya demi bisa mengikuti tren dan menutupi gengsinya. Padahal sebelum mereka membeli iPhone 13 tersebut, mereka sudah memiliki handphone yang memiliki fitur yang sama, hanya saja tidak bermerek iPhone 13. Disinilah letak konsumsi simbol tersebut, di mana para remaja yang membeli iPhone 13 lebih mementingkan label atau merek yang sedang tren tersebut dibandingkan dengan kegunaan fitur handphone yang mereka sudah miliki sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.